Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala Allahu salatu wassalam man yu'minu billahi khairan yufaqihuhu fiddin. Anak-anak sekalian, para majlis guru, santri putra dan santri putri yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, mudah-mudahan selalu dilindungi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai taklim kita ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita membacakan surat Al-Fatihah. Kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai dan siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan sebagian hartanya untuk pesantren Nurul ini, baik pembangunannya atau segala apapun yang ada di pondok ini. Kita doakan khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, lapangkan dalam kubur mereka dan masukkan mereka semua ke dalam surga, ya Allah. Dan juga dengan Fatihah ini kita bertawassul dan kita berdoa. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, keluarga kita, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang berada di pondok pesantren Nurul ini, siapapun yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren Nurul ini, mudah-mudahan ya, bagi mereka-mereka yang masih hidup, ya, insya Allah mudah-mudahan yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, diangkat dan disembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, ya, juga semuanya orang-orang tua kita juga mudah-mudahan diberikan jalan keluar, solusi yang terbaik dan mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, orang tua kita semua, guru-guru kita dan semua yang kita sebutkan tadi, ya, yang masih hidup, ya Allah, lapangkan dan luaskan rezeki yang Kau berikan kepada kami dan mereka, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemudian hidup dunia dan akhirat. Anak-anak daripada orang-orang tua kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepada Allah, yang berguna bagi agama nusa dan bangsa, yang mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka semua. Ala hadhihi minnah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekalian, ya, di bulan Ramadan ini sengaja kita dengan berbagai macam guru dan ustaz, ya, kita ba'da asar dan ba'da tarawih
Sengaja untuk tahun ini kita jadwalkan kita mengaji kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kitab hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Coba lihat sampulnya, coba lihat ya. Ini hadis-hadis ini yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin ini disusun oleh seorang ulama fikih dan muhaddis yang sangat terkenal dan fenomenal. Dan secara fikih beliau bermadzhab Syafi'i yang bernama Syekhul Islam Muhyiddin bin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan nama Imam Nawawi. Oke, jelas ya. Dan penyusun kitab hadis Riyadhus Shalihin ini juga yang menyusun kitab yang kalian belajar itu hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi, beliau juga yang menyusun hadis-hadis itu. Dan juga ada satu kitab khusus beliau menyusun dan mengumpulkan hadis-hadis yang berhubungan dengan doa-doa Rasulullah SAW. Yang kalian yang ada rezeki dan dicari itu kitab satu jilid juga, judulnya Al-Azkar. Kitab Al-Azkar itu disusun oleh Imam An-Nawawi ini juga. Tapi beliau khusus dalam kitab Al-Azkar itu menyusun hadis-hadis yang berhubungan dengan doa-doanya Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis ya yang oleh Rasulullah justru doa-doa itu yang diamalkan, yang disebut dengan al-ma'thurat. Ya, doa itu kan ada dua macam ya kalau dilihat dari sumbernya. Satu doa disebut doa al-ma'thurat dan ghairul ma'thurat. Al-ma'thurat itu doa-doa yang lafaznya berdasarkan wahyu. Kalau diingat ya, al-ma'thurat itu apa? Doa-doa yang lafaznya berdasarkan wahyu. Kalau kita cari ada dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam hadis. Itu al-ma'thurat. Dan al-ma'thurat ini adalah the best of doa. Ya, doa yang terbaik itulah yang dikenal dengan istilah al-ma'thurat. Paham ya? Paham? Baik lafaznya ada dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 201 dan doa lain. Atau doa yang ada di dalam hadis Nabi, misalnya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu doa lafaznya ada dalam hadis Nabi. Nah, doa yang lafaznya ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis tadi ini disebut doa al-ma'thurat. Apa? Al-ma'thurat. Doa-doa yang lafaznya disusun oleh para ulama, ya, oleh para ulama, bukan Nabi atau ya. Atau mungkin doa disusun oleh kita sendiri, itu ghairul ma'thurat. Ada pertanyaan, boleh nggak berdoa dengan selain bahasa Arab? Boleh, nggak ada masalah. Mau dengan bahasa Sunda yang orang Sunda, mau dengan bahasa Jawa yang orang Jawa, baik bahasa Minang yang orang Minang, baik bahasa Bugis yang orang Bugis, baik bahasa Batak yang orang Batak. Silakan berdoa dengan bahasanya masing-masing, nggak dilarang. Yang penting ingat anak-anakku, berdoa itu ada adabnya, ada etikanya. Apa adabnya dan etikanya? Sebaiknya berdoa itu dalam keadaan suci dari hadas. Dan sebaiknya berdoa itu, dan kalau bisa usahakan jangan sampai ketika
aurat terbuka kalian berdoa. Jadi berdoa itu ketika aurat tidak terbuka. Berdoa itu sebaiknya menghadap kiblat. Dahului doa itu dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah memuji Allah, mulai dengan baca sholawat ke Rasulullah. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan, setelah itu berdoa. Itu etika berdoa. Nanti terakhir mulai diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sampai ini pintar-pintar. Doa-doa yang berlandaskan hadis-hadis Nabi itu diantaranya termasuk dalam kitab Al-Adhkar yang juga disusun oleh Imam Nawawi ini. Paham ya? Nah, ada satu kitab fikih dalam mazhab Syafi'i yang cukup fenomenal. 20 jilid, Abi punya di kamar di rumah. Kalau lihat, kalau kalian tahu. Nama kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nama kitabnya Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ya. 20 jilid itu kitab fikih ya yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin ini juga. 20 jilid, fenomenal sekali. Nah, itu sekedar tahu siapa itu Al-Imam An-Nawawi. Oke ya? Baik, kita mulai di habis kebagian itu bab pertama. Ya, bab pertama. Buka anak-anakku halaman 6. Halaman 6. Oke. Sebetulnya tolong dengerin dan ngobrol sendiri. Imam Nawawi ini menulis atau menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini ya difokuskan kepada hadis-hadis. Tapi di muqaddimahnya, di awal-awal babnya, beliau ya sebelum memaparkan hadis-hadis yang berhubungan dengan tema, beliau biasanya memaparkan ayat 1-2 ayat dulu yang berhubungan dengan tema. Sekali lagi, Imam Nawawi kekhususannya sebetulnya menyusun kitab hadis Arba'in Nawawi, termasuk kitab hadis Arba'in Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, itu tematik. Apa tematik? Sesuai babnya itu dengan tema-tema tertentu ya, tema-tema tertentu. Dan sebelum memasuk ke dalam bab tertentu, beliau biasanya menuliskan dulu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema-tema yang akan ditulis oleh beliau. Itu semua. Nah, kayak sekarang kita belajar bab yang pertama, Kitabul Ma'murat, ya. Kitab Al-Ma'murat, hadza Kitabul Ma'murat. Al-Ma'murati ya. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Coba buka halaman 6. Ketemu?
Kitabul Bismillahirrahmanirrahim, Kitabul Ma'murah. Hadza Kitabul Ma'murah. Ini adalah menjelaskan tentang Kitabul Ma'murah. Ya, kitab yang menjelaskan tentang Al-Ma'murah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai umat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hamba Allah, ya, sebagai hamba Allah. Nah, itu kitab. Babnya adalah babul ikhlas wa ihdarin niyati. Hadza babul ikhlas wa ihdarun niyati. Ini adalah babul ikhlasi wa ihdarin niyati. Bukan ihdar, tadi keliru, wa ihdarin niyati. Ini adalah apa? Yaitu babul ikhlas, bab yang menjelaskan tentang ikhlas dan menghadirkan niat untuk mencapai ikhlas itu gimana caranya. Anak-anak sekalian, dengerin dan dicatat ya yang perlu. Kalian sering mendengar kata ikhlas. Ya, ikhlas itu isim masdar dari kata akhlaso yukhlisu ikhlason ala wazni af'ala yuf'ilu if'ala. Paham? Dia itu adalah sulasi mazid bi ziyadatil hamzati fi awwalihi. Oke. Asal katanya itu berhubungan dengan kata kholas. Nah, kholas juga itu kalau dicari kepada kata dasarnya itu berhubungan dengan kata ikhlas. Makna kholas sudah. Kenapa? Karena sesuatu kalau sudah dilaksanakan tuh, apalagi dilaksanakan dengan sesuai dengan perintah, itu plong. Tahu nggak plong? Ya, Anda disuruh untuk melakukan sesuatu. Kemudian sesuatu itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, serius, nggak main-main. Ketika selesai yang diperintahkan itu, ya, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, hati kita jadi apa? Hati kita jadi plong. Bahasa Betawinya apa? Plong. Tahu nggak plong? Apa plong? Sudah lepas gitu, tenang, sudah tenang. Nah, ikhlas itu juga berhubungan dengan kata khalis. Ya, khalis. Hanya khalis itu isim fa'il ala wazni fa'ilun. Apa itu arti khalis? Khalis itu artinya murni. Ya, murni, betul-betul bersih dan murni. Itu khalis. Ya, itu namanya khalis, khalas. Nah, Abi pernah jelaskan di sini, mungkin kalian masih ingat, tapi nggak kenapa, karena ada satu istilah, ya, lancar kaji karena sering diulang. Ikhlas itu, ya, ikhlas itu secara pemahaman dia itu semua fokus kepada Allah, tujuannya hanya semata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bekerja dengan ikhlas, orang yang beribadah dengan ikhlas, orang yang menasihati seseorang dengan ikhlas, orang yang menerima
kritikan dengan ikhlas, orang yang menerima masukan dan nasihat dari orang dengan ikhlas, ya, itu tujuannya semata dia memberikan nasihat itu, dia menerima kritik itu, dia menerima masukan itu, semata tujuannya hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Halo, kalian belajar di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini ikhlas atau paksa? Halo, jawab dengan jujur. Kalian belajar di pondok ini ikhlas atau kepaksa? Betul? 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Kamu adiknya Nisrina nih. Siapa namanya? Niza. Dengerin. Dengerin. Ayahnya Ustaz. Suara ayahnya itu bagus. Abi sudah kenal sejak kakaknya Nisrina masih kecil. Dia kenal sama ayahnya. Subhanallah. Nizah, siapa? Nizah. Yang di bawah kamu siapa? Nazir. Kakak kamu Nisrina. Dengan siapa lagi kakaknya? Nazira. Nah, sudah dengerin. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang semata hanya tujuannya adalah karena Allah dan untuk menggapai ridho Allah. Maka dengerin. Orang ikhlas itu ada sebutannya mukhlas dan mukhlis. Kalau mukhlas itu ala wazni muf'alun, mukhlis ala wazni muf'ilun. Tapi yang lebih tinggi itu pangkatnya di atas mukhlis, yaitu mukhlas. Orang-orang yang memang dijaga oleh Allah, digiring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia yang ikhlas. Minimal walaupun kita tidak menjadi mukhlas, minimal kita menjadi mukhlis. Ya, muzakarnya mukhlis, muannasnya mukhlisah. Amin. Amin. Coba lihat, ada yang bawa Quran nggak di tangannya? Dah. Di dalam Al-Quran surat 15, yaitu surat apa? Surat 15, surat apa? Apa? Satu aja yang ngomong, surat apa? Satu aja yang ngomong, surat apa? Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Dah. Surat 15, surat Al-Hijr. Ayat 39 dan ayat 40. Dengerin. Ini hebatnya orang ikhlas ini, coba. Dengerin, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ikhlas. Atau lebih hebat lagi menjadi orang yang mukhlas. Amin ya rabbal alamin. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Rabbi. Ya, Rabbi. Ini iblis yang ngomongin, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi. Ya. Apa katanya?
Kata Iblis, bima aghwaytani, Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku. Iblis berkata, dengerin deh, ngobrol sendiri. Kamu ini Ramadan ini gunakan sebaik-baiknya untuk tolong ilmu. Jangan ngobrol nggak pernah habis. Ngobrol. Kalau berkata Iblis, Rabbi ya Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah menyatakan aku ini sesat, kata Iblis kepada Allah, maka la uzayyinanna lahum fil ardi, segala bentuk kejahatan itu dibikin indah dan dibikin mengasihkan oleh Iblis kepada manusia. Ya. Kemudian Iblis juga berkata, wala ughwiyannahum ajma'in, dan sungguh kata Iblis, aku akan sesatkan semua makhlukmu yang bernama manusia itu tanpa peduli mau dia bangsa apa, suku apa, mau dia pintar maupun tidak, baik dia berpendidikan atau tidak, semua makhlukmu yang bernama manusia, Iblis bersumpah dia akan bikin sesat. Di dalam ayat 39. Tapi dalam surat Al-Hijr ayat 40-nya Allah menjelaskan dan Iblis membuka rahasia. Illa, kecuali yang gak mampu saya tipu, yang gak mampu saya bohongi, yang gak mampu saya perdaya, yang gak mampu saya sesatkan, kata Iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang gak mampu saya goda, yang gak mampu saya sesatkan adalah hamba-hambamu yang terpilih, yang kau pilih untuk menjadi manusia yang ikhlas. Jelas? Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang Iblis tidak sanggup menyesatkan kita, kalau ingin kita menjadi hamba-hamba Allah yang Iblis tidak mampu membohongi kita, menyesatkan kita, membuat kita sesat dan membuat kita menderita, kuncinya hanya satu. Jadilah manusia-manusia pilihan Allah untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Amin. Dan Abi yakin guru-guru dan para santri di Nurul Ilmi ini insya Allah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Makanya Abi sering berkata kepada kalian, hei anak-anakku, jadilah kau seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Ikan hidup seumur hidupnya dia di dalam lautan yang asin, tapi kalau dia ikan hidup, dia tidak akan terpengaruh oleh asinnya air laut. Tetap ikan laut yang airnya asin itu, kalau ikan itu masih hidup, insya Allah dia tidak asin. Tapi kalau ikan mati dikasih garam asin, dikasih gula manis, dikasih asam jadi asam. Kenapa? Ikan mati. Nah, kita sebagai hamba Allah yang insya Allah yakinlah iblis, setan apapun namanya, gak akan mampu menggoda kita, gak akan mampu menyesatkan kita kalau kita menjadi manusia yang ikhlas, apalagi menjadi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang ikhlas yang disebut dengan mukhlas, bukan hanya sekedar mukhlas. Babul ikhlas, bab yang akan kita pelajari dalam kitab ini, bab tentang ikhlas.
wa ihdarin niyati, bab tentang menghadirkan niat khususnya di dalam hati. Ada 5 kata yang Nabi pernah jelaskan di sini tentang apa sih yang disebut dengan ikhlas itu. Ya, apa sih yang dimaksud dengan ikhlas itu? Tadi Nabi katakan, ikhlas itu kerucutnya, ya, arahnya cuma satu, yaitu kepada Allah, untuk Allah, karena Allah. Itu arahnya. Mencari ridho Allah, itu arahnya ikhlas itu. Nah, ada 5 kata. Mungkin pernah yang kelas 3, kelas 4, kelas 5 mungkin pernah, tapi nggak kenapa tidak ulang lagi. Pernah dijelaskan ini. Ya, ada 5 kata yang terkandung dalam kata ikhlas. 1, lillah. Lillah. Ya. Yang kedua, ilallah. Ya, ila Allah, ilallah. Yang ketiga, billah. Yang keempat, fillah. Yang kelima, minallah. Apa satu? Lillah. Yang kedua, ilallah. Yang ketiga, billah. Yang keempat, fillah. Yang kelima, 5 kata ini kalau diketahui, difahami dan dijiwai, bukan hanya sekedar diketahui dan dimengerti, tapi dipahami dengan benar, dipahami dengan hati yang bersih, dan dijiwai dan diamalkan, insya Allah berarti dia insya Allah sudah tergolong manusia yang ikhlas. Ini kalau sudah lillah, ilallah, fillah, billah, fillah, minallah, kalau itu betul-betul sudah masuk ke dalam diri seseorang, insya Allah dia sudah tergolong dari hamba-hamba Allah yang ikhlas. Lillah, dan ini Anda baca dalam sholat Anda, dan kita baca dalam sholat kita. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam Fatihah juga kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu lillah? Lillah itu semua adalah milik Allah. Lillah, milik Allah. Allah yang mana? Allah yang Rabbil Alamin. Allah yang maha menciptakan dan yang maha mengatur semua makhluk-makhluknya, termasuk manusia dan apapun yang ada di alam semesta ini. Milik siapa? Milik Allah. Anak-anakku sekalian, dengarkan. Sekaya apapun manusia, berlimpah bagaimanapun harta yang ada pada diri manusia, setinggi apapun jabatan dan strategis apapun jabatan yang ada pada manusia, itu bukan hartanya, itu bukan kekayaannya, itu bukan jabatannya. Bahkan sepintar dan sebanyak apapun ilmu yang ada pada diri dan namanya manusia, itu bukan ilmunya. Itu semua adalah hartanya Allah, jabatan dari Allah, ilmu, kepandaian dan kecerdasan yang Allah berikan dan amanahkan kepada manusia itu sendiri. Jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan pangkat dan jabatan, nyawa yang menyatu dalam tubuh manusia pun itu bukan miliknya, itu adalah milik Allah. Apa buktinya? Ketika catatan umurnya sudah habis, dia harus meninggal dunia, maka
sekaya apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, sebanyak bagaimanapun ilmu seseorang, profesor, doktor, dan apalah namanya gelar akademiknya, kalau memang umurnya sudah sampai, kalau Allah ingin memisahkan nyawa dari tubuh seseorang tersebut, sepintar apapun manusia itu, sehebat apapun manusia itu, banyak bagaimanapun harta manusia itu, setinggi dan strategis apapun jabatan manusia itu, kalau Allah sudah ingin memisahkan nyawa dari tubuhnya, diutus malaikatnya yang bernama Israel, "Hai Israel, pisahkan nyawa dari tubuh orang itu." Manusia sehebat apapun dia, katanya, sebanyak apapun hartanya, setinggi dan strategis apapun jabatannya, itu tidak akan bisa untuk menghentikan kematian tersebut. Tak bisa. Kenapa? Jangankan harta, jangankan ilmu, jangankan jabatan, nyawa yang menyatu pada diri kita pun itu milik Allah. Ketika Allah sudah mau ambil, ketika Allah sudah ingin pisahkan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Maka ketika sakit, kita wajib berikhtiar, berobat, wajib berikhtiar. Tapi ketika ikhtiar sudah dijalankan dengan maksimal, ya memang sudah di situ umurnya, ya sudah. Memang sudah di situ jatah dia hidup, ya sudah. Kayak kumbang aja kamu ngobrol mulu, susah banget sih, serius, makanya nggak pinter-pinter. Susah amat dikasih tahu. Ngobrol. Dengerin yang benar. Diperingatkan sekali, diulang lagi. 2 kali diulang lagi. Saya nggak mau dengar lagi yang kayak gitu. Makanya nggak pintar-pintar. Tapi bukan nyombong tidak. Itu kalau belajar serius. Baca buku serius, dengerin ceramah serius, bahkan sambil nyatet. Maka alhamdulillah itu ceramah dimanapun, tema apapun itu bisa, dan ditanya oleh jamaah apapun pertanyaan, alhamdulillah untuk selama ini Abi bisa jawab semuanya. Karena nggak kita tuh ngobrol dulu kerjaan, nggak bosan-bosan, nggak habis-habis. Dengerin, catat kalau yang perlu dicatat. Kitabnya kasih tuh, jangan masih kamu buat biji kitab. Lihat kitabnya, buka. Belajar yang benar, serius. Jadi semua yang ada pada diri manusia itu bukan milik dia. Maka nggak ada alasan bagi manusia untuk sombong dengan hartanya, nggak ada alasan bagi manusia untuk sombong dengan kecantikannya, nggak ada alasan bagi manusia untuk sombong dengan gantengnya, nggak ada alasan dari manusia, ya nggak ada alasan bagi manusia untuk sombong dengan jabatan kepintarannya, nggak ada itu. Kenapa? Karena orang sombong itu berarti nggak tahu diri, bukan punya dia kok, cuma titipan dari Allah, amanah dari Allah, dia sombong. Makanya Allah bilang innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tuh gak suka alias benci kepada siapapun manusia yang sombong. Ngerti? Abi gak mau sepintar apapun nanti kalian menjadi sombong dengan kepintaran kalian. Namanya rezeki kita gak tahu. Gak ada sekolah nasib. Boleh ada sekarang seperti ini, tapi 20 tahun akan datang. Abi yakin nasib kalian akan berbeda-beda. Tapi Abi yakin dan selalu berdoa dengan Umi dan guru-guru selalu mendoakan kalian. Mudah-mudahan ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan di pondok ini diberkahi dan bermanfaat. Paham? Apapun nanti profesi kalian. Tapi ingat, apapun profesi kalian, mau jadi politisi silahkan. Mau menjadi orang yang berbisnis, bisnismen, silakan.
Bahkan kalian tahu kan, di antara misi Pondok Pesantren Nurul Ilmiah, siap dipimpin, siap memimpin. Maka satu saat tidak mustahil pemimpin-pemimpin hebat di Indonesia ini, insya Allah sekian tahun akan datang, akan lahir dari Pondok Pesantren Nurul Ilmiah. Paham? Tapi ingat, sehebat apapun manusia, setinggi apapun jabatan manusia, sepintar apapun manusia, berlimpah bagaimanapun harta yang ada pada diri manusia, itu hanya titipan dari Allah, bukan miliknya, amanah dari Allah, dan bukan punya dia. Yang punya siapa? Allah. Jangankan harta, jangankan pangkat dan jabatan, nyawa yang menyatu pada diri manusia pun adalah lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ketika ada bencana, ketika ada musibah, apalagi kematian, kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita adalah milik Allah, dan apapun yang ada pada diri kita amanah dan titipan dari Allah. Inna lillahi, kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan satu saat kita pasti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, teman-teman kalian saja sudah 4 orang alumni yang Abi tahu meninggal dunia. 4 orang. Angkatan 1 sudah ada 1 orang, angkatan 2 sudah ada 1 orang, angkatan 4 ya kalau tidak salah itu, angkatan 2 juga sudah ada yang meninggal, 2 orang angkatan 2, dan kemarin angkatan 5 meninggal. Itulah umur dengan berbagai macam sebab. Kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu. Abi teman-teman waktu sama-sama di pesantren sudah banyak yang meninggal dunia. Itu lagi mau sombong, mau zalim, orang nggak tahu diri itu yang sombong itu. Maka ikhlas itu adalah 1 lillah, 2 ilallah. Apa lillah? Semua apapun yang ada pada diri kita adalah amanah dari Allah, bukan punya kita, titipan dari Allah, bukan milik kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Dan pertanyaannya adalah, bekal apa yang kita sudah siapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kalian sendiri pun ada. Ketika masuk ke sini, bapaknya ada, ibunya ada. Di tengah-tengah ayahnya meninggal dunia. Sebagian kalian pun ada. Ketika masuk mau daftar ke sini dengan ayah dan ibunya, tahu-taunya dalam perjalanan ibunya meninggal dunia. Itulah itu. Kita pun akan meninggal dunia. Kenapa? Innalillah, kita semua ini milik Allah. Nyawa yang menyatu pada tubuh kita itu milik Allah. Apa yang kita punya, kita sogok malaikat supaya kita bisa menyetop kematian. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, anak-anakku sekalian. Nah, disinilah Imam Nawawi kenapa memulai kitab Riyadhus Shalihin ini dengan bab tentang ikhlas. Bahkan hampir semua kitab-kitab hadis, mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, kitab Al-Ulum wal Hikam, dan macam-macam semua kitab-kitab hadis, itu termasuk kitab Al-Arba'in Nawawi, Al-Arba'in, hadis Arba'in Nawawi, itu juga dimulai hadis yang pertama dengan hadis yang menjelaskan tentang ikhlas. Jelas. Maka apa alasan bagi manusia untuk sombong dengan ilmunya? Apa alasan manusia untuk sombong dengan hartanya? Apa alasan manusia sombong dengan jabatannya?
itu bukan untuk disombongkan, itu untuk disyukuri. Karena apa? Ilmu, harta, pangkat, jabatan, dan semua yang Allah amanahkan ini kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktunya kapan? Nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan itu pasti. Dan Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika manusia diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas segala nikmat yang mereka dapatkan ketika hidup di dunia, atas segala dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan di dunia, semuanya, kalau dia tidak sempat bertaubat atas dosa-dosanya, ketika Allah minta pertanggungjawaban, apa yang terjadi? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut manusia semua dikunci oleh Allah. Dia bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang berbicara adalah tangan mereka, berbicara dan menginformasikan apa yang mereka telah lakukan ke dunia. Waktu di dunia, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Paham? Jadi innalillah, kita semua milik Allah, dan apapun yang ada pada diri kita adalah titipan dan amanah dari Allah. Wa idza ilaihi rajiun, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah, akan menghadap kepada Allah, bahkan akan mempertanggungjawabkan apapun nikmat-nikmat yang Allah amanahkan ketika kita hidup di dunia ini. Jadi ikhlas artinya apa? Lillah. Yang kedua, ilallah, kita akan menghadap kepada Allah. Yang ketiga, dalam kata ikhlas itu ada makna lafaz billah. Dan ini kalian sering dengar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun. La haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan apapun pada diri kita sebagai makhluk ini dalam kita hidup di dunia ini. La haula wala quwwata illa billah, kecuali semua yang kita lakukan dan semua yang kita dapatkan adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib berikhtiar, kita wajib berusaha, tapi ikhtiar dan usaha itu bukan segalanya, tapi wajib dilakukan. Kenapa anak-anakku semua kita wajib melakukan apa yang disebut dengan usaha atau ikhtiar? Makan aja, walaupun nasi dan lauknya sudah ada disediakan di depan meja kita. Dengerin. Makan saja, nasi yang sudah dimasak itu dengan lauk-lauknya sudah disediakan di depan meja kita. Itu bukan menjadi rezeki kita, dan belum tentu jadi rezeki kita kalau kita tidak mau menyuapnya, memasukkan makanan itu ke mulut kita. Itu makanan sudah di depan mata. Pun walaupun kita sudah suap, sudah kita punya, dia belum tentu menjadi rezeki kita kalau kita nggak tahu. Kadang-kadang anak-anakku, walaupun sudah kita telan, kita masuk angin, muntah yang udah dimakan semua keluar. Maka anak-anakku sekalian, kita wajib untuk berikhtiar. Kalau kalian ingin menjadi orang sukses, kalau kalian ingin menjadi orang hebat, kalian harus berikhtiar dan berusaha. Ikhtiar dan usaha tidak ada kata main-main. Serius. Tidak ada kata main-main itu. Serius. Nabi gak malu bercinta kepada kalian. Gak malu. Ketika Abi tamat kelas 6 di pesantren, orang tua meninggal. Tapi Abi harus bertekad, harus bisa kuliah.
Kalau bisa kuliahnya dapat beasiswa. Kalau bisa kuliahnya bukan cuma dapat beasiswa, bisa membiayai orang tua, ibu yang masih hidup. Kalau kepercayaan tanya sama ibu saya itu masih ada di rumah. Umurnya sekarang 92 tahun. Ini habis dari mula-mula. Alhamdulillah setelah 4 tahun berusaha, usaha yang pertama daftar nggak lulus, usaha kedua nggak lulus juga, bukan nggak lulus, belum lulus juga, usaha ketiga belum lulus, tapi usaha yang keempat habis masukkan semua syarat-syarat untuk bisa kuliah dan dapat beasiswa, akhirnya diterima. Sabar, harus ada ikhtiar maksimal, jangan bermental maaf, bermental kerupuk, gampang nyerah, gak ada cerita. Kalian kalau ingin sukses, kalian harus bermental baja. Kalian kalau ingin sukses, kalian harus bermental seperti karang di tengah lautan, dan gak boleh main-main, serius. Jangan kecewakan orang tua kalian, jangan kecewakan keluarga kalian. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya semua kecuali yang kita dapatkan adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban ikhtiar maksimal dan optimal dan berdoa kepada Allah. Itu yang disebut dengan billah. Jadi orang yang ikhlas itu bukan orang yang malas. Orang yang ikhlas itu bukan orang yang maaf maunya enak doang, enggak. Orang yang ikhlas itu bukan orang yang malas, mau pintar tapi malas belajar, mau kaya tapi nggak mau ikhtiar, mau tidur makan, nggak bisa. Dan Allah kasih modal kepada kita untuk menjemput rezeki itu. Dan Allah kasih modal kepada kita untuk kita sukses di dunia ini. Minimal tolong sadari. Tolong. Allah kasih kita otak. Hebatnya otak lebih cepat dari komputer, coba lihat. Kalian misalnya pernah ke Monas dan pernah ke Surabaya. Ketika saya tanya bagaimana bentuknya Monas, langsung terbayang di otak Anda. Kemudian saya tanya bagaimana Surabaya, langsung terbayang dengan hitungan tidak sampai 1 detik. Kecuali kalau sudah pikun, itu lain. Anda yang pernah ke Mekah, saya tanya bagaimana bentuknya kota Mekah, bagaimana bentuknya kota Madinah, bentuknya Masjid Nabawi, langsung terbayang di otak Anda. Padahal dari Jakarta ke Mekah perjalanan pesawat ke Jeddah hanya 10 jam. Itu hebatnya otak manusia. Ini modal yang Allah berikan untuk kita menjadi orang pintar, untuk kita menjadi orang pandai, untuk merekam semua ilmu-ilmu yang masuk ke otak kita, untuk membaca apa yang memang harus kita baca, untuk memahami apa yang harus kita pahami, untuk menjiwai dengan hati apa yang harus kita jiwai. Allah kasih kita al-qalbu, yaitu hati. Allah kasih kita tangan untuk melakukan apapun. Coba lihat, subhanallah, tangan yang seperti ini bisa melakukan apapun. Bisa untuk mengolah apa? Mengolah bumbu masak untuk dia menjadi seorang juru masak yang handal. Bisa untuk apa? Bisa meramu yang namanya baja, diramu untuk bisa menjadi apa? Menjadi pedang yang tajam. Bisa menjadi apa? Bisa menjadi pesawat terbang yang terbang ke angkasa. Ya bisa menjadi apa? Bisa menjadi kapal laut yang bisa mengangkut di tengah lautan yang ombaknya begitu besar. Itulah hebatnya otak manusia dan amanah tangan yang Allah berikan. Allah berikan otak, Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan hidup, Allah berikan mulut, Allah berikan kaki. Untuk apa? Sebagai modal untuk kita bisa sukses dalam kehidupan dunia ini. Oke? Jadi jangan melihat orang suksesnya doang. Jangan melihat orang suksesnya doang, enak ya. Jangan, lihat prosesnya kenapa dia bisa sukses.
Ini kadang-kadang kita cuma melihat suksesnya doang, tapi proses bagaimana dia bisa sukses, rintangan apa yang dia harus hadapi ketika sukses, usaha apa yang dia sudah lakukan kalau ingin dia sukses, kita nggak pernah lihat. Yang kita lihat cuma suksesnya doang. Enak ya jadi orang sukses. Sukses itu nggak ujuk-ujuk. Bagaimana pengorbanannya dia bisa menjadi orang sukses? Abi yakin 100% anak santri Nurul Ilmi insya Allah mempunyai cita-cita untuk menjadi orang sukses. Nabi doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi manusia amal Allah yang sukses. Tapi ingat, jangan cuma amin doang, tapi belajar yang harus. Nah, ngerti? Mau sukses tapi ngobrol mulu. Mau sukses tapi ngobrol mulu, tidur mulu, nggak mau belajar. Yang ketiga, ikhlas itu ada kata di situ fillah. Pertama lillah, kedua ilallah, ketiga billah, yang keempat fillah. Fillah. Apa itu fillah? Kalau kita ingin menjadi orang ikhlas, dan insya Allah orang ikhlas itu orang yang sukses, fillah, kita harus 24 jam dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, dimanapun kita berada, bahkan sampai kita menghembus nafas kita yang terakhir. Kalau ingin sukses dan menjadi hamba Allah yang ikhlas, yang iblis tidak mampu untuk menggoda kita, yang iblis tidak mampu untuk menyesatkan kita, jadilah manusia yang fillah, selalu berada di jalur Allah, tidak nego-nego dan macam-macam. Komitmennya dijaga untuk selalu berada di jalan Allah, untuk ikut aturan. Mau sukses tapi melanggar mulu. Mau sukses tapi orang tua kurang ajar, tidak takzir, tidak berbakti kepada orang tua. Mau sukses tapi gurunya dia gak sukai, dia benci banget sama gurunya. Mau sukses, ya Allah, gak sungguh-sungguh, gak bisa. Kalau Anda ingin menjadi orang yang tangguh, kalau Anda ingin menjadi orang yang sukses, selain lillah, selain ilallah, selain billah, Anda harus fillah, berada semuanya selalu di jalur Allah. Jelas. Yang kelima, minallah. Apa itu minallah? Apapun yang kita alami semua ini adalah minallah, sumbernya semua dari Allah. Nikmat, kesenangan, harta yang berlimpah, ilmu yang banyak, semuanya adalah minallah. Bahkan mungkin kesusahan pun, ujian hidup berupa penderitaan pun, itu gak akan kecuali atas izin Allah. Bisa jadi kesusahan itu didapat karena dosa kita. Allah tegur kita untuk stop, jangan melanjutkan dosa tersebut. Bisa jadi ujian itu datang karena Allah ingin menguji iman kita untuk menjadi orang yang sabar. Tapi ingat, ujian hidup itu bukan hanya kesusahan saja, bahkan harta yang berlimpah, popularitas, ilmu yang banyak, pangkat dan jabatan yang diamanahkan oleh Allah, kesenangan-kesenangan, itu juga hakikatnya adalah ujian dari Allah kepada kita sebagai hambanya. Apakah kita sukses ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan tersebut? Artinya menjadi manusia yang bersyukur ketika senang, dan menjadi manusia yang sabar ketika susah. Kenapa? Karena apapun yang ada pada diri manusia, semua tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ditanya semua anak-anak sekalian,
Sudahkah kita menjadi manusia yang seperti ini? Kalau belum, kapan lagi? Sudahkah kita menjadi manusia yang seperti ini? Belum. Kalau belum, kapan lagi? Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi? Menjadi orang yang hidupnya lillah, menjadi orang yang hidupnya ilallah, lillah, semua adalah amanah dari Allah, maka dia akan bertanggung jawab dengan segala amanah dan titipan dari Allah tersebut. Orang yang hidupnya yakin bahwa dia ilallah akan kembali kepada Allah, maka dalam hidupnya dia akan berusaha mempersiapkan bekal sebanyak mungkin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hidupnya walaupun dia sudah berusaha, sudah berikhtiar, tetap dia tawakal kepada Allah, karena bagaimanapun ikhtiar yang dilakukan, kalau tidak seizin Allah, Allah pun tidak akan memberikannya. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Maka manusia sesukses apapun dia tidak boleh sombong dengan apa yang didapatkan. Kenapa? Karena semua yang didapatkan adalah atas izin Allah. Manusia dalam keadaan susah, mungkin dalam keadaan sulit, dia dilarang untuk berputus asa dan tetap harus optimis. Kenapa? Karena ujian hidup itu berupa kesusahan pun bisa adalah dari Allah. Bisa karena akibat dosa maksiat yang kita lakukan. Allah tegur kita dengan kesusahan dan penderitaan supaya berhenti berbuat dosa. Bisa jadi memang Allah ingin menguji iman kita, sabar enggak ini? Ya, jelas. Maka itu anak santri harus tangguh. Siap? Kalian harus tangguh. Yang sering kami katakan, jadilah seperti karang di tengah lautan. Bagaimanapun hebatnya ombak menerpa karang, sebesar apapun ombak dan sekuat apapun ombak dipecah oleh karang yang di tengah lautan. Bukan karangnya yang pecah, tapi ombaknya yang pecah. Dan itulah kalian semua. Amin. Amin. Kalian insya Allah akan menjadi seperti hebatnya dan tangguhnya baja. Baja semakin diterpa, bukan hancur, tapi semakin tajam. Orang yang membuat pedang yang dari baja, orang yang membuat golok yang dari baja, dan segala apapun yang diperlukan yang bahan dasarnya adalah baja, semakin diterpa itu baja, semakin diterpa itu baja, semakin diterpa itu baja, bajanya semakin kuat dan semakin tajam. Jadi gak ada tuh mental apa? Mental apa? Mental kerupuk anak Dedi. Ya. Anak siapa? Anak mami. Ya. Bermental apa? Maaf, bermental anak bapak. Ya. Anak siapa? Anak bunda. Ya. Oke? Oke? Siap? Bermental baja siap? Siap bermental baja? Siap bermental seperti karang di tengah lautan? Siap? Itulah santri berilmu. Jelas? Apa? Jelas? Betul? Paham? Ngerti? Apa yang ngerti? Bermental baja. Ya, ngerti ya? Ya Allah. Itulah anak santri ilmi, semestinya jangan bermental anak mami ya. Bermental anak mami
Hei, halo. Minta apa lagi? Oke, dengerin kalian. Dan ini udah pernah saya sampaikan. Mungkin ini yang kedua kali. Ya, nanti kamu terakhir bilang Allahu Akbar. Abi bilang, dengerin. Santri Nur Ilmi. Sampai sekian dulu, dengerin, babul ikhlas wa ihdarin niyati. Niat dulu kitabnya, Allah bisa. Belum selesai. Yang kitabnya, ya, babul ikhlasi. Hada babul ikhlas wa ihdarin niyati, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, dalam segala apapun yang dilakukan, wal aqwal, dalam segala apapun yang diucapkan, wal ahwal, dan dalam segala keadaan apapun, al barizati, yang nyata, yang konkret, wal khafiyati, dan yang tersembunyi. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang ikhlas dan mampu menghadirkan niat yang benar dalam apa? Fi jami'il a'mali, dalam segala apapun yang kita lakukan, wal aqwali, dari segala apapun ucapan kita, wal ahwali, dalam segala apapun kondisi dan keadaan kita, al barizati wal khafiyati, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Ya, kalau Allah Ta'ala, dengerin, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Wa qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa qala ta'ala lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Tolong ayat ini kelima-limanya cari dalam Al-Quran dan lihat terjemahannya. Ya, bisa? Nanti jadwal nanti Abi ada yang Abi suruh. Tolong baca dan lihat terjemahannya. Oke? Baru setelah itu siapa namanya nih? Al-Imam An-Nawawi menuliskan satu hadis, yaitu An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab, ya, bin Nufail bin Abdul Uzza bin Royah bin Abdullah bin Qurt bin Rozaj bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala, apa kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus man kana hijratuhu ila Allah wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusiha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi ala sihhati. Rawahu imamul muhaddisin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah, yaitu Al-Ju'fi Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabaihima al-ladaini huma asahul kutubil musannafah. Dengerin ya, hadis ini adalah hadis sahih yang menjadi fondasi yang menjadi dasar yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan setiap muslim, dalam melakukan apapun perbuatan, dalam mengucapkan apapun ucapan, dalam kondisi apapun keadaan, baik al-barizah wal khafiyah, yang nyata dan konkret yang tersembunyi. Ini dasar hadisnya, yaitu niat yang ikhlas. Karena tadi yang dikatakan, sehebat apapun manusia ilmunya, tinggi pangkat dan jabatannya, bahkan banyak hartanya, iblis alias setan tidak takut. Tidak takut. Orang alim bagaimanapun, pintar bagaimanapun, profesor, doktor, hebat apapun, banyak bagaimanapun harta manusia, setinggi apapun jabatan manusia itu, setan alias iblis tidak takut. Tidak takut. Kata iblis, akan saya ganggu, akan saya sesatkan. Maka jangan heran banyak orang kaya yang sesat. Maka jangan heran banyak orang-orang pintar yang sesat. Maka jangan heran banyak orang yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi dan strategis tapi sesat. Yang mengerikan lagi, kadang-kadang bukan hanya sekedar sesat, bahkan orang-orang berilmu pun, profesor, doktor, bahkan ada yang dipanggil kiai, dipanggil ustaz, dipanggil apalah namanya, maaf, iblis gak takut. Yang ditakuti oleh iblis adalah siapa? Orang-orang yang ikhlas. Apa itu ikhlas? Orang yang hidupnya lillah, orang yang hidupnya ilallah, orang yang hidupnya billah, orang yang hidupnya fillah, orang yang hidupnya bilallah. Wahai anak-anakku sekalian, santri-santri Nurul Ilmi, jadilah kalian orang yang tidak mampu disesatkan oleh iblis. Jadilah kalian orang-orang yang tidak bisa disesatkan oleh iblis dan diperdaya oleh iblis. Apa kuncinya? Jadilah manusia pilihan Allah, yaitu menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas ada 5 kata. Apa? 1, lillah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, itulah santri-santri Nurul Ilmi. Allahu Akbar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri silahkan ke kamar, yang laki-laki salaman dulu.